Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk mempelajari bahasa Al-Qur'anul Karim, bahasa Arab, bahasa penghuni surga, bahasa di mana bahasa ini bersumber dari keturunan para nabi dan para rasul. Disitulah menjadi keutamaan yang luar biasa. Maka sudah barang tentu kita mempelajari bahasa Al-Quran, dan dari pelajaran bahasa Al-Quran ini dapat kita pahami bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salah satu di antara nabi-nabi di luar dari dari bangsa Yahudi atau Bani Israel. Di sini bahkan kita menukil dari penjelasan di dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Genesis pasal yang ke-10, bagaimana Nabi Nuh memiliki 3 orang anak. Begitu pula di dalam hadis Nabi SAW, di dalam Taurat pun juga sama. Ya ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati, mukaddimah pada pertemuan hari ini kita membahas sedikit sejarah kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Dari mana bahasa Arab itu berasal? Sudahkah kita memahami bahwasanya para nabi dan para rasul menggunakan bahasa-bahasa dari keturunan, ya, yaitu Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam. Bahwasanya Nabi Nuh memiliki 3 anak dengan dialek yang berbeda-beda. Adapun secara bahasa Arab, dialeknya adalah Yafith, Ham, dan Sam. Ya, dalam bahasa Inggris ya berbeda lagi dialeknya. Nah, sesuai yang ada di Zoom ikhwan sekalian. Ya. Nah, kalau kita melihat sedikit dari Yafith, ya, keturunannya ini memiliki 7 anak yang menyebar di Eropa dan juga di Asia. Eropa bagian utara, Eropa bagian timur, ya, maka disinggahi oleh keturunannya Yafid sampai kepada Asia, termasuk Asia Tenggara, ASEAN. Di antaranya keturunannya adalah Gomer, Magog, atau kita menyebutnya adalah Ma'juj, ya. Ma'juj ini dari keturunan Yafid, ya, bin Nuh. Nah, ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati, ya, mereka menggunakan bahasanya Yafid, rumpun Yafidik, menggunakan kata-kata yang disesuaikan dengan bentuk asli atau bentuk fisik. Nah, ini dari keturunan Yafid.
Contoh misalkan ada jenis burung gitu ya di dalam bahasa Mandarin ataupun bahasa Jepang, maka tulisan burung itu di dalam bahasa Mandarin atau di dalam bahasa Arab itu ada analoginya atau ada filosofinya yang menunjukkan itu tertuju kepada seekor burung, ya. Begitu pula sampai kepada bahasa Rusia. Ya, bahasa Rusia, bahasa orang-orang Skandinavia, termasuk bahasa Jerman ya. Ya, kalau antum melihat Hitler itu dari keturunan siapa? Yafith. Ya, Adolf Hitler ini dari keturunan Yafith bin Nuh. Yang tidak suka dari keturunan Sam. Ya, dari keturunan Sam bin Nuh. Ya. Ada Madal, Yavan, ya, Tubal, ya, ini dalam dialeknya Yafith ya. Dalam dialeknya bahasa Inggris ya. Lalu ada keturunan Ham. Nah, Yafith ini udah bahasanya apa? Bahasanya tadi ya ada bahasa Jerman. Dia sudah termodifikasi akar katanya itu satu akar kata dari bahasa rumpun Yafithik ya. Termasuk bahasa sedikit beberapa bahasa Perancis ya, Romawi, bahasa Romawi, Rum ya, yang menaklukkan Yerusalem atas bangsa Yahudi sebelum datangnya Islam. Ya, orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, termasuk mereka orang-orang Romawi ini adalah dari rumpun Yahfitik. Lalu ada dari Ham, ada 4 ya, ada di bagian Asia Tengah, ya Asia Barat ya, ada di bagian Afrika, ya Afrika biasanya di Afrika Tengah sampai ke Afrika Selatan. Ya, lalu ada keturunannya. Lalu ada Sam bin Nuh ya, tempatnya di Middle East yaitu di Timur Tengah ya, dari ujung Irak ya sampai ke Turki, sampai ke Afrika Utara, lalu masuk lagi pada Ethiopia, Habasyah, dan menuju ke Jaziratul Arab. Nah, di antara keturunannya adalah keturunan Aram. Aram ini ada di mana? Ada di Palestina. Ya, perbatasan Palestina sampai ke bawah selatan dari Yaman. Ya. Lalu ada Lut, ya, bukan Nabi Lut ya di sini. Ya. Sam punya keturunan namanya Lut, bukan Nabi Lut yang dimaksud. Ya. Karena itu Nabi Lut bukan bagian dari anaknya Sam, ya. Lalu ada Asyur ya, yaitu di daerah Syria dan lain sebagainya ya. Nah, bahasa Arab itu dari mana? Dari anaknya Sam bin Nuh ya. Lebih tepatnya dari keturunannya Asyur, yaitu orang-orang Assyria, lalu Arpasat ya. Arpasat itu dari keturunan bangsa Arab ya. Termasuk orang-orang Arpasat ini dari keturunan ya, orang-orang Ibrani ya, dan juga orang-orang Arab ya. Jadi mereka sebenarnya bersaudara. Apa yang terjadi di Palestina dengan Israel pada hakikatnya mereka adalah saudara, sesama saudara dari anaknya Ibrahim yang dari jalur istrinya yang pertama yaitu Sarah, yaitu Ishak ya, adiknya Ismail, dan dari jalur Hajar yaitu anak pertamanya Ibrahim dari jalur Hajar yaitu Ismail, lahirlah bangsa Arab saat ini. Ya, fahimtum insyaallah. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah. Nah, ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Ya, Ustaz. Tadi kan ada Megok ya, Makjus itu kan kita tahu ada Ya'juj Makjus gitu. Nah ini maksudnya artinya memang dia dari keturunannya Yafid itu ya, Ustaz. Nah, ya. Jadi kalau kita meninjau secara akidah, secara agama, ya,
Magog ini asalnya memang nanti akan berketurunan menjadi keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tidak dijelaskan secara detail apakah dia adalah sebuah nama, sebuah kaum, atau sebuah suku, ya, antara Ya'juj dan Ma'juj. Ya, akan tetapi dalam literasi Islam, ya, Raja Dzulqarnain, ya, eh, dijelaskan bahwa mereka itu adalah sebuah kaum, ya, ada dua suku, ya, yang suka membuat onar. Dan suku ini berasal dari keturunan Magog atau Ma'juj, ya. Nah, Ma'juj ini nama orang nih. Nah, Yafith, anaknya Yafith namanya Ma'juj, ya. Nah, adapun nanti di akhir zaman dia kan biasanya berketurunan dia menjadi sebuah nama suku, ya. Ya, Ya'juj itu nama suku, Magog itu nama suku, ya. Seperti itu. Ya, sama seperti orang Indonesia gitu ya. Kenapa ada namanya Nasution gitu ya? Berarti dia kan asal katanya dari Nasution ya, nama orang ya. Kenapa ada marga ini, marga itu ya, seperti ada dalam bahasa di dalam Arab kan ada marga Basalamah gitu ya. Ya, ditunjukkan kepada keturunan Salamah ini ya. Awal mulanya seperti itu ya. Pahim tuh insyaallah. Oh, insya Allah. Nah, pahimna insyaallah. Baik. Oh, Ada lagi? Ustaz, tanya lagi, Ustaz. Tadi kan Ah, ada Aram ya. hmm, Nah, sedangkan kalau Nabi Isa itu kan bahasanya Aramaik ya. Dia kan orang ya, Aram. Itu betul. artinya eh memang daerahnya daerah Syria itu apa? Nabi Isa itu atau gimana, Ustaz? Ya, baik. Bedakan ya Syria yang sekarang menjadi sebuah negara dengan Assyria. Assyria, ya. Assyria ini mencakup dari Sungai Efrat ya sampai ke bagian Sungai Nil. Itu namanya Assyria. Bu, nyalain AC, Bu. Ya. Jadi kalau kita meninjau penamaan itu harus ditinjau dari sejarah awalnya. Tidak bisa mengikuti oh Syria yang sekarang ya tidak. Karena Palestina itu masuk bagian dari Assyria ya, dari bagian Assyria ya. Kalau kita melihat peta zaman dahulu ya, zaman kuno ya, kurang lebih 4.000 tahun ya, atau kita menyebutnya berapa ratus tahun sebelum Masehi ya, bahwasanya di daerah sana di bawah dari Mesopotamia di Irak itu Babilonia itu ada daerah namanya Assyria yang menjadi hijrahnya Nabi Ibrahim ya, karena disebabkan ulah Raja Namrud ya di Babilonia. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk berhijrah sampai ke tempat yang disebut dengan Assyria atau kita sebutnya negeri Palestina, Filistin. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, paham tuh insyaallah? Oh, iya. Ustaz, kalau yang digambar itu kan ada ini ya, ada kalau di Sam itu kan ada Asyur yang itu Assyria. Nah, ini ada lagi Hmm, Aram, ini Syria. Nah, ini Syria. kalau itu berarti yang Palestina itu yang Syrianya itu atau Assyrianya ya, Ustaz? Semua Oh, semua penamaan, ya? iya, penamaan itu. Oh, Jadi Palestina itu sebelumnya belum ada. nah, Palestina itu namanya suku. Di zaman itu namanya suku Filistini namanya. Ya, yang menempati sebelum Nabi Ibrahim datang. Ya, sebelum Nabi Ibrahim datang disebut dengan suku Filistini. Ya. Maka setelah Nabi Ibrahim datang ke Syam, Syam ini penamaan Syam ini ada dari zaman Nabi Muhammad, ya. Dari zaman jahiliyah. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu penamaan Syam itu belum ada. Yang ada adalah penamaan Assyria, Syria,
gitu ya. Ah, dan itu di mana letaknya? Pastinya di Palestina. Ya, yang saat ini dilakukan penjajahan ya Israel, yaitu di Bethlehem, ya, tempat Nabi Isa dilahirkan. Ya, makanya Nabi Isa kan dari bangsa Yahudi, ya, keturunan. Dia dari keturunan Bani Israel juga Nabi Isa. Hanya saja bahasa hari-harinya bahasa Ibrani, tapi bahasa daerahnya dari Nazaret menggunakan bahasa Aramaik. Kalau antum melihat tanda salib ya yang ada di dalam gereja-gereja Katolik, mereka menuliskan di bawah atau di atas salib tersebut ada tulisan INRI. Ya, itu singkatan bahwa diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa Yesus dari kota Nazaret atau desa Nazaret. Nah, disitulah tempat Nabi Isa dilahirkan. Ya, wallahu a'lam. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Ya, jadi penamaan-penamaan zaman dulu agak berbeda dengan penamaan di zaman ini seperti eh, Assyria. Assyria itu adalah bagian Irak, Turki, Iran sampai ke arah Syam. Ya, itu bagian dari Assyria dan dialeknya orang-orang Aram. Ya, menggunakan bahasa Aramaik. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiki nabiha. Jadi kita semakin yakin ya bahwa Nabi Isa itu benar-benar utusan Allah. Nabi Musa benar-benar utusan Allah, ya. Dan eh, para nabi dan para rasul itu semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penggunaan bahasa Arab sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Maka ini bahasa yang cukup tua. Mohon hendaknya ikhwan sekalian bisa memahami dengan lebih baik karena bahasa ini begitu kompleks, bahasa ini begitu banyak cabang-cabangnya sehingga kita harus benar-benar fokus ya, penuh dengan perhatian yang tinggi ya karena susunannya terus-menerus berkembang ya seiring berjalannya waktu. Baik, kita akan lanjutkan fi safhati arba'ah wa thalathun di halaman 34. Alaysa kadzalik? Alaysa Bala kadzalik? ya? Bala. Nah, Bala. bala ya. Baik, kita lihat di sini ada sebuah kalimat liman hadhihi. Saya akan bacakan teman-teman sekalian bisa mengikuti. Liman hadhihi Liman hadhihi. ya. Apa artinya liman hadhihi? Liman itu li ditambahkan man. Li itu untuk. Untuk siapa ya? Nah, ya. Ikhwan sekalian bisa tambahkan ya huruf jar. Kemarin kita belajar huruf jar baru 4 ya. Tambahan lagi nih, satu lagi 5. Li. Li artinya adalah milik atau untuk atau kepunyaan. Ya. Dan li ini mengkasrakan harokat setelahnya. Bagian dari huruf jar. Milik siapa ini? Maka dijawab. Bisa dijawab sama-sama ya. Ya ikhwan. Wahid, isnan, salasa. Silakan. Hadhihi Hadhihi li Khalidin. Khalidin. Li Khalidin. Masya Allah. Artinya apa? Ini milik Ini Khalid. milik Khalid. Ini milik Khalid. Ya.
Lihat kata Khalid, harokat akhirnya apa? Harokat akhirnya apa? Kasroh, Kasrotain. kasrotain. Kenapa? Karena ada li. Iya, li itu bagian dari huruf jar. Ya, baik. Itu Pahim tuh? li-nya Hmm? li yang di Khalidnya itu Ustaz. Ya, di dalam Khalid itu li Khalidin. Nah, aslinya kan penulisannya begini ya. Li Khalidin. Nah, seperti ini aslinya. Gitu. Ya. Pahim tuh insyaallah? Nah, insya Pahimna insyaallah. Ya. Kata Khalid juga bacanya jangan sampai salah. Ya. Li Khalidin. Nah, bukan Khalidin. Khalidin mah itu tetangga saya, Khalidin. Ya. Khalidin. Kho-nya panjang, bukan li-nya yang panjang. Ya. Itu bisa merubah arti. Arti hati. Ya, ikhwan. Ya. Fahim tuh insyaallah? Allah. Insya Allah. Ya. Taib. Kita lanjutkan, mohon dibaca sama-sama ya pada pertanyaan yang berikutnya. Wahid isnan salasa. Ada ro, Ad- Ada ro, Ada rojatu ada ro, ada Hadihi rojatu eh, anasin. anasin 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 hadihi. Jawabannya La, la la, hadihi Hadihi darrojatu rojatu ammarin. Ammarin Mm-mm. Hadihi Hadihi jadidatun. jadidatun Wadarrojat wadarrojatu wadarrojatun anni anas apa nih? anasin Anasin. Anasi Anasin anasin Qadimatun qadimatun qadimat. Qadimatun. Wadarrajatu anasin. Qadimatun. Ya, lihat saja dengan contoh yang di atas kan darrojatu ammarin berarti darrojatu anasin kan di pertanyaan pertama ada kan ya? Iya. Nah, jadi mengikuti kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Artinya apa nih? Ad-darajatu anasin hadhihi. sepeda ini punya siapa apakah Ya. ini Apakah Apakah ini Apakah ini sepeda Anas? sepedanya Anas sepedanya Anas? La. Tidak, tidak Tidak. ini Ini sepedanya Ammar. sepeda Ammar. ini Ini baru. Apakah ini Sepeda baru? ini Nggak ada sepeda ini apakahnya. baru. sepeda ini Ini baru Ini ya, baru. Dan sepeda ini dan baru. sepeda Anas Sudah lama. lama. sepedanya Lama. Anas Qadimat. lama Sahih, Masya Allah. Ya. Jangan sampai salah baca lagi. Bukan darojatun. Tapi ra-nya bertasydid. Ya. Ra-nya bertasydid. Ya. Darojatu anasin qadimatun. Di sini ada kata qadimatun. Kenapa dia tak marbutoh? Nih, kenapa ini? Kenapa nggak qadimun? Itu karena ini ya, apa? Sepedanya Mu'annas. Ada rojatun. Iya, muannas betul. Nah, karena yang ditujukan yang lama sepedanya apa anasnya? Sepeda. Sepedanya, betul. Nah, ini yang dibahas di pelajaran yang keenam. Bagaimana kita khobar mengikuti dengan mubtada'nya. Nah, ini kan masalahnya susunannya adalah ini mubtada, ya, ini khobar. Nah, di dalam mubtada ada mudhaf, mudhafun ilaih. Ya. Nah, dia khobar itu harus mengikuti depannya mubtada yang ini, yaitu mudhafnya. Dalam masalah jumlah bilangan dan dalam masalah mudzakkar dan juga muannas. Ya. Fahim tuh insyaallah?
Amin, insya Allah. Oh, Ustaz, Iman. Am? mau tanya Ustaz, itu kan berarti kita bisa lihat kalau sepeda itu bentuknya apa muannas ya, sehingga Mm-mm. kita pakainya Khobarnya, hadhihi dan betul. marbutoh itu ya, pakai Iya, ta tak marbutoh. marbutoh. Iya. Hadhihi itu isim isyarah ya, kata tunjuknya menggunakan hadhihi. Ya. Kalau kalau sepedanya itu sendiri, Ustaz, ini kan Mm-mm. kalau kita udah tahu sepeda ini muannas, ya kita bicaranya muannas, tapi ada cirinya nggak, Ustaz, kayak oh ini sepeda ini muannas gitu, Oh, atau enggak. nggak ada ya? Nah, cirinya ada tak marbutohnya aja. Jadi kita harus tahu kosakatanya nih apa huruf terakhirnya apa. Kalau kosakata huruf terakhirnya ada tak marbutohnya muannas, itu dulu aja. Kalau tidak ada tak marbutohnya berarti dia mudzakkar. Ya, paham tuh insyaallah? Oh, fahimna insya Allah. Insyaallah. Ya. Ustaz, yang tak marbutoh itu berarti dari kosakata sepedanya itu ya, Ustaz? Iya, dari kosakata sepedanya. Kalau antum lihat di Google atau lihat di kamus saja, bahasa Arab sepeda. Nah, itu akan muncul tuh darajatun. Oh, berarti dia muannas. Rumah, cari di kamus baitun. Oh, tidak ada tak marbutnya di akhir. Berarti mudzakkar. Begitu. Ya. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insya Allah. Pahimna insyaallah. Taib, kita lanjutkan dulu ya. Pada baris berikutnya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Hadhihi Hadhihi sa'atu Ali Ayin Aliyin. Sa'atu aliyin aliyin Hiya Iya, jamilatun jamilatun. jamilatun Jida. Jida jiddan. Jidan. Dalnya bertasydid ya. Jidda Jiddan Jiddan. Jiddan. Ya. Jiddan. Ya. Itu fathah Hadhihi. tainnya harusnya ada di itunya, start di dan itu ya, bukan di apa? Bukan di alifnya itu ya. Iya, 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 iya. Ini sebenarnya hanya penulisannya saja. Orang juga semua sudah tahu bahwa alif itu tidak alif itu tidak ada harokat ya. Alif itu tidak berharokat ya. Jadi kalau ini kaidah juga nih, bocoran sedikit ya. Semua yang tidak bertanwin, semua yang bertanwin, semua yang bertanwin selain tak marbutoh apabila dia fathatain. Contoh, rumah. Kalau fathatain menjadi apa? Bait Baitan baitan. 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 Baitan Nah, ini harus ada nih, alifnya harus ada. Jadi nggak seperti ini tulisannya. Ya, baitan. Nggak seperti ini salah. Ini kaidah ini. Ya, kita belum pelajari karena kan fathatain ya. Jadi semua yang berfathatain harus ditambahkan alif kecuali dia tak marbutoh. Contoh misalkan darojatun. Ya, darojatan menjadi darojatan. Nah, dia tetap begini. Ya. Tapi kalau untuk selain tak marbutoh, fathatain, dia harus ditambahkan alif. Ya. Contoh Muhammadan. Dalnya ada alifnya. Jiddan. Ya. Baitan tadi ya. Khalidan. Anasan. Ya. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insya Allah. Ya. Baik. Belum diartikan nih. Hadhihi sa'atu aliyin. Apa artinya? Ini jam Ali. Jam Ali Iya. Jamilatun jiddan. Oh, Iya Dia Dia kembali kepada siapa? jamnya jam ya. Jam itu Nah, Jam jam. itu gitu
bukan jam itu, jamnya siapa tuh? Si Ali Oh iya. dong. Jamnya Ali Jamnya Ali Sekali. cantik, ba- bagus sekali. Bagus bagus sekali. sekali. Oh, Ya, jiddan itu sekali, dia menunjukkan bahwa lebih dari yang biasanya. Jamilatun jiddan. Ya, kalau ketemu sama istri, ya, ya zauji, ya zaujati, anti jamilatun jiddan. Nah, insya Allah dimasakin yang enak-enak, insya Allah. Ya, ya. Nah, ini harus dipraktekkan. Ya, paham tuh insya Allah. fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Baik, berikutnya. Nah, ini akan muncul hal yang berbeda. Silakan dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Hadhihi 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 mil'aqatun mil'aqatun wa mil'aqatun wa hadhihi hadhihi wa qidrun. hadhihi qidrun qidrun. ya, qidrun. Qidrun. Hmm. Terus? Mil'aqatu Al-mil'aqatu fi qadrin. fil Al-mil'aqati qadri. Qadri. fil Oh, fil qadru. Fil qadru. Qadru kan depan Fil qadri. sebelumnya kidrun. fil qidrun. Fil qidri. Fil qidri. Fil Fil kidri. qidri. Bukan kirdun ya, jangan sampai salah baca. Ya. Kalau kirdun itu monyet artinya. Ya. Kalau kidrun itu kendi ya. Ya. Jangan sampai terbalik nih. Ya. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Al mil'aqatu fil kidri. Ya. Artinya apa ya, ikhwan? Ini Ini sendok. Sendok sahih mil'aqah. Dan ini dan ini bejana ya? Apa itu? bejana. kendi. 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 Ya. Beda dengan bejana. Bejana dia lebar. Kendi di dalam sendok di kendi dalam di kendi. Di dalam Iya. Sendok di dalam kendi. kendi. Sendok di dalam kendi. Ada yang aneh nggak di kalimat ini? Hadhihi mil'aqah. Kenapa pakai hadhihi? Karena mil'aqatun ada tak marbutoh ya, mu'annas. Oh, qadrun. Kidrunnya hadhihi juga ya, Ustaz ya. Nah, kidrunnya hadhihi juga. Ya. Ya, sahih. Kenapa? Padahal tidak ada tak marbutoh di akhir ya. Ya, betul. Kenapa dia menggunakan hadhihi? Nah, ini unik ya. Ada memang kosakata-kosakata yang tanpa ada tak marbutoh di akhirnya dia mu'annas. Ya. Penyebabnya banyak hal, ya. Karena faktor sejarah bahasa, ya. Di antaranya atau juga karena segi dari akar katanya juga mempengaruhi. Kalau kidrun ini dia karena penggunaannya akan selalu ditujukan kepada mu'annas yang sifatnya adalah untuk perempuan, ya. Karena di zaman dahulu kidr itu digunakan untuk perempuan, ya. Beda dengan mil'aqah, ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya kidrun saja, ada banyak ya. Contoh lain, syamsun. Apa arti syamsun? Syamsun Matahari. Iya, matahari. Hadhihi syamsun atau hadza syamsun? Yang Hadhihi. Hadhihi. Kok nggak ada tamar butonya kan di akhir, kenapa hadhihi? Nah, itu banyak faktor tuh. Harus diketahui dari sisi mutola'ah. Mutola'ah itu kita harus gemar baca kosakata. Ya, kenapa syamsun di antara hikmahnya? Kenapa syamsun dia mu'annah? Karena dia ditujukan kepada hanya satu di antara seluruh alam semesta. Matahari itu jumlahnya hanya satu. Jadi memang memiliki kaidah tersendiri. Ya. Kalau bulan Qamarun dia bentuknya mudzakkar karena bulan itu bukan cuman bulan yang kita lihat di bumi. Masing-masing planet memiliki bulan. Ya. Mereka sudah mempelajari jauh sebelum
para ilmuwan barat mempelajari ya tentang ilmu nujum, namanya ilmu nujum. Tahu ilmu nujum ya? Apa artinya ya ikhwan? Ilmu Ilmu perbintangan. Perbintangan. Perbintangan ya. Bukannya ilmu nujum dukun ya, bukan dukun ya. Ya, tapi ilmu perbintangan. Mereka sudah mempelajari para ulama di bidang sains ya dari kalangan orang-orang Arab, karena kan kalau kita melihat ya ilmu pengetahuan itu berkembang ya setelah keruntuhan eh, masyarakat Barat ya pada peristiwa tabi'ut tabi'in ya yang dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi menaklukkan Al-Andalus. Di mana Al-Andalus? Spanyol. 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 Sampai 10 mil dekat dengan yang namanya kota Al-Baris. Apa artinya Al-Baris? Asimatu Faransa. Ibu kotanya Prancis. Apa? Baris. Oh, Paris. Paris. Ya, di buku ada nanti ada pembahasannya. Baris itu artinya Paris. Ya, itu udah hampir 10 mil. Begitu dekat kaum muslimin ya. Tapi karena salah satu panglima perang Abdurrahman Al-Ghafiqi ya tertusuk ya anak panah, maka semuanya eh, hancur ya, strateginya ambiar, akhirnya mundur, tidak sampai ke arah Prancis gitu. Jadi selesainya sampai ke perbatasan Prancis Italia ya. Nah, itu perkembangan Islam itu berkembang di mana? Di Andalus ya, di Granada. Mungkin pernah dengar ya kata Granada ya. Nah, nah itu banyak sekali ulama-ulama. Singkat cerita seperti itu. Syamsun ya. Banyak sekali ya. Kosakata-kosakata selain itu. Narun, api, ya hadhihi juga dia seperti itu. Paham tuh insyaallah? Prima, insya Allah. Ya, jadi mil aku apa? Sendok. 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 Ya, kalau ada sendok kan ada garpu ya. Ada yang tahu garpu apa bahasa Arabnya? Ya, makan pakai sendok tanpa garpu kan kayaknya ada yang kurang gitu ya. Syaukah tuh. Syaukatun. Ya, artinya garpu. Lah sunahnya kan pakai tangan bilyad. Lah iya, bilyad itu hinama nakulu eh, bidu nih alma atau bidu nih syurba ya. Kalau kita makan yang nggak berkuah, maka pakainya sendok garpu. Nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, pakai tangan. Lah kalau yang berkuah, Nabi makan pernah berkuah, syurba, sop kambing, ya, dan yang sejenisnya. Apakah Nabi makan pakai tangan atau makan sayuran atau yang berkuah-kuah gitu? Kira-kira bisa nggak makan pakai tangan? Kayaknya sulit kalau yang berkuah. Nah, iya. Jadi itu konteksnya ketika makan seperti nasi mandi gitu ya, nasi-nasian, ya, roti itu Nabi makan dengan tangan kanan, dengan tangan, dengan 3 jari, ya. Jadi jangan salah kaprah, harus dengan 3 jari, misal, harus dengan tangan, ya. Padahal di zaman Nabi sudah ada sendok, sudah ada garpu, sudah ada, ya. Paham tuh, insya Allah. Rahim, nah insya Allah. Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Hadihi bawahnya bisa dibaca sama-sama. Ya ikhwan, wahid ihnan tarasa. Hadihi Hadihi baqaratul Baqaratul Baqaratul. Fallahi. wallahi. Fallahi. Baqaratul. Wallahi, lanya Fallah. panjang tasydid. Wallahi. Jangan sampai salah baca juga nih. Ya. Hadihi baqaratul fallahi. Artinya apa?
Ini sapi perah. Ini sapi betina. Iya, Baqarah itu sapi Oh. betina. Lafalahnya apa? Baqarah sapi betina milik fallah, peternak. Fallah itu kalau dia bagian tumbuhan itu petani. Kalau bagian perhewanan itu namanya peternak. Sama arti fallah juga. Nah, ini sering ya saya menyaksikan dan mendengarkan sendiri ada salah satu muadzin yang bacanya salah tuh. Oh, Hayya 'alal fallah. Ya, lamnya bertasdid. Mari Artinya menuju peternak gitu. ya, marilah menuju ke peternak. Ya, ini kan berbahaya ini. Ya, kalau ngerti bahasa Arab pada ketawa. Ya, yang betul kan hayya 'alal falah. Lamnya tidak ditekan, tidak ditasydidkan. Ya, hati-hati. Jadi ini sapi betina milik peternak. Ya, Allah abadikan kan di surat kedua ini. Namanya surat apa yang kedua dalam Al-Qur'an? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ah, Al-Baqarah apa Al-Baqarah? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Pendek semua ya. Al-Baqarah. Ya. Mengisahkan siapa? Bentuk sapi, jenis sapi apa? Mengisahkan apa? Salah satunya kejadian itu ya, apa yang Bani Isra. Bani Israel itu ya. Bani Nah, Israel sapi. menanyakan ciri-ciri sapi ke Nabi Musa. Nabi Musa. Ya. Ternyata konteks sapi itu ceritanya ada banyak. Bukan cuman masalah tentang bertanya kepada Nabi Musa tentang jenis sapi. Ya. Terkait Nabi Musa pergi 40 hari, 40 malam, ya. Arba'ina yauman, ya, 40 hari, ya. Sampai pulang lagi ketemu dengan Samiri sudah menggunakan patung untuk disembah, patungnya sapi betina juga. Ya, sebenarnya kisahnya banyak ya yang berkaitan dengan sapi betina, ya. Tapi teruntuk kepada Bani Israel dengan bukan versi, tapi ceritanya yang bervariasi. Ada beberapa cerita tentang sapi betina pada Bani Israel. Nah, kita lanjutkan. Pada bagian yang bawah baris berikutnya, silakan dibaca sama-sama. Wahid isnan salasa. Hadza Hadza anfun anfun. wa hadza Hadza famun. 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 Nah, Famun. iya, famun. Ini di Arab pelajaran TK ini. Ada gambarnya kan ya. Hadza anfun wa hadza famun. Apa artinya? Ini hidung dan Ini hidung dan ini mulut. Ini mulut. Mulut. Anfun itu hidung, famun Mulut. Sahih. Ya. Kalau janggut di situ kan ada janggut tuh di bawah mulut ya. Apa bahasa Arabnya? Ya, ini sembari kita tambahan materi ya, kosakata. Mohon dicatat ya. Ya. Bahasa Arabnya adalah lihiyatun. Ini namanya janggut atau jenggot. Kalau kumis namanya syaribun. Ya, kumis. Jadi yang sahih memanjangkan kumis atau memanjangkan janggut? Memanjangkan janggut. janggut, Ustaz. Ya. Memanjangkan janggut ya itu ya. Pertanyaan kedua, menghabiskan kumis apa menghabiskan janggut? Menghabiskan kumis. Menghabiskan kumis, orang tepat juga, dua-duanya salah sebenarnya. Ya. Jadi yang benar qasus syarib itu mencukur kumis. Jadi tipis, sunnahnya itu tipis, bukan dihabiskan. Nah, ini juga harus diluruskan nih ya ikhwan. Janggut itu sunnahnya segenggam. Lebih dari segenggam itu bukan bagian dari sunnah.
Ya, boleh gak dipotong? Boleh dipotong kalau sudah segenggam tangan kita, bukan segenggam tangan anak kita, bukan ya. Ya, itu sunnahnya itu yang dapat pahala itu segenggam tangan kita. Ya. Kalau kumis yang dapat pahala itu kalau dicukur tipis. Ya, pahim tuh insyaallah. Fahim, Baik, insya insya Allah. Allah. Insyaallah. Ya. Jadi jangan salah kaprah ya dalam masalah ini. Ya. Apa namanya, Ustaz? Ustaz, ya silakan Boleh, Pak Riyad. boleh. Kalau kita pakai obat penumbuh rambut gitu untuk janggut sama kumis, hukumnya gimana, Ustaz? Ya, menggunakan obat ya untuk memperpanjang atau menumbuhkan janggut. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, hukum asalnya boleh. Ya, bisa menjadi haram apabila obat tersebut membahayakan. Kalau ternyata obatnya nggak membahayakan, ya menggunakan kemiri misalkan, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa menjadi makruh apabila kita motivasinya adalah ya agar bisa menumbuhkan janggut dan dapat pahala. Ya, janggut mendapatkan pahala. Ya, kalau kita minum obat atau menggunakan obat-obat tertentu gitu ya, lalu meyakini bahwa kalau tumbuhnya banyak pahalanya lebih banyak. Ya, kalau tumbuhnya sedikit berarti pahalanya sedikit. Dengan obat itu bisa menjadi patokan pahala atau banyaknya pahala atau sedikitnya pahala. Nah, ini bisa dihukumi makruh bahkan menjadi haram. Ya. Dan tidak ditemui tingkat keimanan seseorang ditinjau dari janggutnya. Tidak ditemui satu hadis pun ya yang menjadi patokan ukuran orang yang alim, orang yang banyak pahalanya itu ditinjau dari panjang janggutnya. Ini harus diluruskan. Kasihan yang udah yang memang keturunan nggak ada janggutnya, ya cuman sehelai gitu ya. Masa pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang janggutnya lebih banyak ya. Itu bukan menjadi patokan ya. Yang menjadi perhatian Nabi SAW adalah bagaimana kita disuruh i'fa'ul lihya. Bukan panjangkanlah janggut dalam hadis itu. I'fa'ul lihya itu artinya peliharalah janggut. Jadi pelihara dapatnya cuma 2 helai ya sudah, terima apa adanya. Itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak orang-orang yang janggutnya sedikit ya, tapi alhamdulillah keterima menjadi TNI, polisi ya. Nah, karena memang kalau janggutnya panjang dia harus mencukur kan menjadi mudarat juga buat dirinya seperti itu. Semua sudah diatur oleh Allah. Paham tuh insyaallah? Fahimna, insya Allah. Paham insyaallah. Baik, ada tadi Pak Ya, Nuruddin Ustaz. silakan. Jadi penasaran, Ustaz. Jadi kan tadi kan memang ada hadis yang mencukur janggut jika melebihi genggaman ya. Ya, Terus segenggam. kemudian Ana nggak tahu juga nih. Jadi antara salah dengar atau emang betul dengarnya begitu. Jadi ada yang membiarkan janggut tumbuh, ada yang memelihara gitu. Karena Ana pernah dengar kayak apa? Karena membiarkan, jadi ya biarkan aja, jangan dipotong gitu. Nah itu gimana, Ustaz? Bisa diperjelas nggak ya? Nah, ya. Kata i'fa'ul lihya adalah bukan membiarkan betul, tapi membiarkan bukan berarti berantakan. Maka yang lebih tepat adalah memelihara. Bagaimana seseorang bisa memelihara janggutnya ya dengan rapi? Bukankah Allah mencintai keindahan? Innallaha jamil. Ya, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan, ya.
Maka jangan salah kaprah ketika punya janggut yang panjang tidak dirapihkan, ya, berantakan kemana-mana atau tidak rapih dalam hal ini gitu ya, tidak enak dipandang, ya. Bukan juga enak dipandang dengan menghabiskan hanya menyisakan eh, garisan hitam gitu ya, dari ujung jambang ke jambang berikutnya, jambang sebelahnya gitu ya. Tidak juga demikian, ya. Tapi makna i'fa'ul liha membiarkan dan memelihara janggutnya dengan rapih, bukan dengan dibiarkan tanpa dirapihkan. Jadi semampu kita dirapihkan, ketika sudah segenggam itu boleh dipotong sampai benar-benar segenggam. Seperti itu, ya. Jadi ini berkaitan dengan fikih tentang lihya, janggut ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat, yang sepakat adalah memelihara janggut itu sunnah, ya. Sunnah yang berujung kepada pahala ya dalam ilmu fikih, ya. Nah, nanti panjang lagi tuh pembahasan. Kalau kita potong janggutnya bagaimana? Berdosa atau tidak? Nah, itu nanti lah ada pembahasannya. Nanti waktunya habis untuk membahas masalah janggut saja. Seperti itu. Fahim tuh insyaallah? Fahim, insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Baik, ya. Kita lanjutkan dulu sedikit karena waktunya terbatas. Silakan dibaca sebelahnya. Wahid, ihsan, salasa. Hazihi Hadhihi hadhihi uzunun uzunun wa wa hadhihi hadhihi ainun. ainun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Artinya, Ini 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 telinga telinga dan dan ini mata. dan ini mata. ya, ini telinga dan ini mata. Ya. Pertanyaannya kok menggunakan hadhihi? Wih, Ada Udhunun kan? sejarahnya nih, Ustaz. berpasang-pasangan, Ustaz. Iya, ya. Berpasang-pasangan. Lebih tepatnya adalah anggota tubuh yang berpasangan. Ya, kalau selain anggota tubuh berpasangan nggak bisa. Sendal, sepatu, kaos kaki kan berpasangan tuh. Tapi dia tidak bagian dari jasad tubuh. Nah, jadi sejarahnya adalah anggota tubuh yang berpasangan itu adalah susunan mu'annas. Ya, sekali lagi susunan mu'annas. Kenapa banyak yang mudzakar dijadikan mu'annas sih? Kan uzunun kan logikanya tidak ada tak marbutonya mudzakar harusnya dong, gitu ya. Kenapa diambil semua menjadi mu'annas? Karena eh, kosakata yang ditujukan kepada mu'annas itu begitu spesial. Ya. Oh iya. Nah, itu begitu penting ya. Nah, kita bisa melihat ya anggota tubuh yang berpasangan. Di sini diantaranya telinga, mata. Ya, Anda tambahkan ya di sini di bawahnya wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini tangan dan ini kaki. Ya. Ini tangan dan ini kaki. Ya, semua berpasangan. Ada apa dengan tubuh yang berpasangan? Ternyata ada sejarahnya juga, ikhwan. Kenapa tubuh kita ini ada yang tunggal, ada yang berpasangan? Kenapa nggak semua yang tunggal? Matanya satu, tangannya satu, ya telinganya satu, kakinya satu, biar adil kan begitu ya? Ya, kalau enggak semuanya menjadi dua semua, menjadi dua semua, bukan hanya mata, ya harusnya hidung jadi dua, ya mulut jadi dua, biar adil. Kenapa anggota tubuh ada yang satu, ada yang jumlahnya dua, ya? Dan kenapa jari itu jumlahnya 10, jari tangan maupun jari kaki? Nah, itu ada di dalam bahasa Arab, ya. Paham tuh insyaallah? Paham, insyaallah. Ustaz, mau tanya kalau kita berbicara jari itu jadinya muannas atau muzakkar, Ustaz? Karena kan ada banyak tuh. Ah, ah, ah. Walaupun ada bagian kanan kirinya gitu. Iya. Kalau satu jari kan kita sudah pernah belajar. Isba ada di buku tuh pelajaran sebelumnya. Mudzakkar, kalau satu jari mudzakkar. Tapi jarinya banyak jadi mu'annas. Ya.
Bisa dipahami ya, insya Allah. Fahimna insyaallah. Fahimna insya Allah. Ya, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena ini adalah pekan keempat, insya Allah tidak ada tugas ya. Antum bisa mempelajari bahasa Arab ini bukan hanya dari segi nahwu dan sorofnya saja, biar tidak terlalu pusing dan jenuh, ya. Tapi dari sisi historinya, sejarahnya, dari segi ilmiahnya, ilmiah itu bahasa Arab ya, ilmiah, ilmiyatun, ya. Dari sisi letak geografinya, ya, geografia, ya, geografia itu bahasa Arabnya, ya. Pasti itu berkaitan semua. Bahkan dari segi adah budaya itu mempengaruhi, ya. Maafi soal insyaallah. Maafi soal. Masya Allah. Baik, ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa dibaca-baca di bagian 1 halaman 35, ya. Intinya anggota tubuh yang berpasangan dia adalah mu'annas, termasuk alis, ya. Eh, apalagi bulu mata, ya. Apa kelopak mata, ya. Nah, lebih detail lagi tuh. Gendang telinga, ya. Eh, tumit, mata kaki, ya. Mata kaki enggak ya? Mata kaki ada berapa? Ada 4 ya? Ada 4, Tidak Ustaz. berpasangan. Oh iya. Mata kaki ada 4. Tumit juga ada 4 ya? Enggak, 2 ya tumitnya. Ada 2 tumitnya. Tumit 2 ya. Betis, ya. Lengan, ya. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi lebih detail, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ya, tapi mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga kita semua bisa lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu bahasa Arab dan penuh dengan ilmu yang bermanfaat dari sisi sejarahnya, dari sisi ilmu nahwu dan sorofnya, dari sisi adah kebudayaannya, ataupun dari sisi geografinya. Nah, kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.